الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, senantiasa kita memuji Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Sesungguhnya kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan iman. Maka kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat yang besar tersebut dengan cara terus beramal soleh dan menggali ilmu Allah yang telah Allah berikan kepada Rasulnya, lalu beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Demikian dari zaman ke zaman, setiap ulama menyampaikan ilmu untuk menjadi sebagai sebuah penerang dalam kehidupan kita. Ikhwatal Islam, di antara yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, sebuah ayat yang mulia yang hendaknya kita jadikan sebagai moto dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Dalam surah Al-Insyirah ini Allah mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, apabila kamu telah selesai maka berdirilah. Menjadi pendapat para ulama, di mana para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, artinya apabila kamu telah selesai melaksanakan urusan dunia kamu berupa mencari nafkah ataupun yang lainnya, maka berdirilah untuk akhiratmu. Segeralah kamu lakukan kehidupan akhiratmu. Ini adalah merupakan perkara yang Allah perintahkan. Apabila kita telah selesai mencari dunia, kemudian itu kita segeralah mencari akhirat kita. Sementara pendapat yang kedua, dari pendapat para ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah apabila kamu telah selesai beribadah, maka segera kamu bersiap-siap menuju ibadah yang berikutnya. Karena kehidupan manusia hendaklah tidak lepas dari ibadah dan ibadah. Apabila kita telah selesai dari sholat 5 waktu misalnya, segeralah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita selesai berzikir, maka segeralah kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Setelah kita selesai puasa di bulan Ramadan, kita melaksanakan puasa sebulan penuh. Segera kita melakukan puasa berikutnya, yaitu puasa Syawal dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama tafsir. Dan dua pendapat tersebut sebetulnya tidak bertentangan sama sekali. Karena orang yang mencari dunia tiada lain adalah untuk mencari kehidupan akhirat apabila ia niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seorang yang mencari nafkah, kalau ia tujuannya adalah untuk mencari nafkah yang Allah wajibkan kepada dia, untuk menafkahi anak dan istrinya, maka itu menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melakukan perbuatan yang sifatnya duniawi, apabila memang tujuannya karena Allah, di jalan Allah dan sesuai dengan syariat Allah, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul Islam, manusia Allah ciptakan untuk ibadah. Maka kita pun berusaha untuk berpindah dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya. Apabila kita telah selesai dalam ibadah mencari nafkah, kita berusaha mencari ibadah yang lainnya, yaitu dengan berusaha banyak berzikir kepada Allah, dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Apabila kita selesai dari bulan Ramadan ini, alhamdulillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, segera kita bersiap-siap menuju ibadah berikutnya, berpuasa di bulan Syawal. Kemudian setelah Syawal, berikutnya kita akan menjelang bulan-bulan haram, Zulhijjah, Zulqa'dah, dan Muharram. 3 bulan haram yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita sangat diperintahkan untuk banyak berbuat amalan di dalamnya. Umat Islam, betapa indahnya seorang mukmin yang hidupnya tak lepas dari ibadah. Ketika ia telah selesai dari satu ibadah menuju ibadah berikutnya. Karena ibadah itu bukanlah sebatas kita hanya sholat, bukan hanya sebatas membaca Al-Quran, tidak, ikhwatul Islam. Akan tetapi kata Syekhul Islam bahwa ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mal az-zahira wal batinah, yaitu setiap perkara yang dicintai oleh Allah, berupa ucapan maupun perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi, semua yang Allah cintai. Anda berolahraga karena untuk melaksanakan hak badan Anda agar sehat, kemudian bisa beribadah dengan tenang, dan dengan kesehatan itu Anda bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sakit dari ibadah kepada Allah, maka itu menjadi kebaikan insyaallah ta'ala. Maka umat Islam, inilah moto seorang mukmin. Seorang mukmin, ia berusaha untuk menjadikan bagaimana waktu-waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Karena bagi mereka kehidupan itu hanyalah dunia. Mereka tidak meyakini adanya kehidupan akhirat. Sementara kita orang yang beriman mengatakan bahwa waktu itu adalah pahala. Waktu adalah pahala. Dia ingin berusaha setiap waktunya, setiap menitnya, setiap jamnya, dia bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, perbuatan ini hanyalah untuk orang-orang yang ia yakin benar kepada Allah dan hari akhirat. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Naam, seorang mukmin hanya berharap kepada Allah semata. Seorang mukmin hanya menggantungkan pengharapannya kepada Allah Ta'ala. Yang dia inginkan dalam hidupnya satu tujuannya, yaitu cinta Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak ingin menjadikan cinta manusia sebagai tujuannya terbesar. Karena manusia hatinya bisa berubah-ubah. Hari ini ia cinta, mungkin besoknya ia benci. Sedangkan apabila Allah sudah mencintai kita, Allah mampu menjadikan hati manusia mencintai diri kita. Sehingga pada waktu tujuan terbesar dalam hidupnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa mulianya seorang mukmin, sehingga ketika ia ditimpa kesulitan apapun ia bersabar, karena yang ia harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia diberikan kesenangan, ia tidak tertipu, dan bahkan ia bersyukur kepada Allah taala, karena yang ia harapkan di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh
Rasulullah kagum kepada seorang mukmin karena itu. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara, fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara, fa kana khairan lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan baik baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan itu tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Umat Islam, ketika seseorang di hatinya hanya mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat, maka di saat itulah ia akan diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Karena hanya orang-orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat sajalah yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam hidupnya. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Nah, seorang mukmin di hatinya adalah harapannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat tadi, "Wa ila rabbika farghab." Dan kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Sehingga Allah berikan dia kekuatan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan orang yang mengharapkan dunia, sesuatu yang terbesar di hatinya adalah dunia. Jangan harap dia bisa menjalankan syariat Allah. Jangan harap dia bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan baginya. Karena perintah-perintah Allah dan Rasulnya seringkali tidak sesuai dengan kepentingan kita. Seringkali batasan-batasan Allah membuat seseorang yang menginginkan dunia itu seakan-akan dunia adalah penjara baginya. Sehingga akhirnya betapa banyak orang-orang yang mengharapkan dunia, di mana dunia menjadi sesuatu yang terbesar di dalam hatinya. Ia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ia tidak peduli dengan halal dan haram lagi. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah mengabarkan dalam hadisnya, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mala amin halalin amin haramin." Akan datang suatu zaman pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara halal ataukah haram. Karena di saat itulah ikhwatul Islam, yang mereka harapkan adalah dunia. Tidak mengharapkan lagi karunia Allah, tidak mengharapkan lagi keridhaan Allah, tidak mengharapkan lagi kehidupan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwatul Islam, jadilah kita anak-anak akhirat dan jangan kita menjadi anak-anak dunia. Ali bin Abi Thalib berkata bahwa sesungguhnya akhirat itu pasti akan datang. Sesungguhnya akhirat itu pasti akan datang dan dunia itu pasti akan pergi. Dan setiap mereka mempunyai anak-anak.
Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kamu anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.